Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan startup kami. Anggota kami ada Andi Wulan dengan F5512101. Saya sendiri Edward Krisantus Deva Geoffrey dengan NIM F5512105. Ada pula Muhammad Rihan dengan NIM F5512108. Ada Wahyudi Mansyur dengan NIM F5512105. Dan juga Aulia Intan dengan NIM F5512133. Sebelum itu, apa sih startup itu? Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup merupakan perusahaan yang baru masuk atau masih berada di tahap atau fase pengembangan atau penelitian yang terus melakukan dan menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Dalam hal ini, kami membuat startup menjual belikan barang bekas bernama Second Hand Market. Second Hand Market merupakan situs online jual beli barang bekas yang membebaskan penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli dengan leluasa, termasuk untuk berbagai barang bekas yang tentunya berkualitas. Seperti yang kita ketahui, Indonesia khususnya Kota Palu memiliki banyak sekali barang bekas yang terbuang seperti contoh alat elektronik. Bisnis jual beli barang bekas yang kita dirikan berfokus pada barang bekas elektronik. Dalam hal ini, kami akan melakukan sebuah akses di mana barang bekas tersebut akan kami perjualbelikan di masyarakat. Second hand market didirikan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi di lingkungan sekitar kami. Apabila rencana bisnis kami terrealisasi, kami dapat menjalankan bisnis tanpa mengganggu waktu kuliah kami. Karena bisnis tersebut hanya menggunakan handphone saja. Usaha tersebut kami mulai dengan membuat wadah agar dapat digunakan oleh konsumen untuk kami tampilkan barang-barang bekas yang akan dijual nantinya. Seseorang dapat menjual barang yang orang tersebut tidak memerlukan barang tersebut, namun tetap dapat uang dengan menjual barang tersebut. Second hand market juga mempermudah akses masyarakat yang mencari barang kualitas bagus dan barang yang murah. Secara tidak langsung, usaha barang bekas membantu masyarakat supaya bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Pemasaran bisa dilakukan dengan strategi mempromosikan aplikasi jual beli barang melalui sosial media, agar keberadaan aplikasi diketahui oleh calon konsumen. Bagi konsumen yang ingin melihat dan bertanya mengenai produk, konsumen bisa menghubungi penjual melalui chat yang tersedia di dalam aplikasi. Pembuatan akun Instagram juga dilakukan untuk membuat postingan mengenai produk barang bekas. Kemudian masuk ke penjelasan dari peran teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi saya menjadi seorang CEO di salah satu perusahaan startup. Nah, struktur organisasi perusahaan yang baik merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang dapat melandasi kesuksesan sebuah perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk memiliki fondasi yang kuat agar berprofesi dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan startup ataupun perusahaan yang baru dirintis. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan operasional perusahaan karena dapat membantu mendefinisikan peran dan juga tanggung jawab yang lebih jelas. Sejatinya masih ada peran-peran lain dalam perusahaan rintisan ini karena tugas dan tanggung jawab mereka juga masih banyak yang beragam. Nah, dalam video ini saya akan fokus ke bagian profesi CEO, anggota inti dari perusahaan organisasi perusahaan startup. CEO merupakan salah satu gelar yang sangat umum ditemui di perusahaan rintisan. CEO bertindak sebagai pimpinan dan perwakilan perusahaan. Sebagai
pemimpin di struktur organisasi perusahaan, peran CEO bisa dikatakan paling penting. Kualitas CEO bisa menentukan masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Bukan hanya dari segi internal, CEO juga diharapkan bisa menjaga hubungan dengan baik dengan pihak eksternal seperti yang kita ketahui yaitu investor. Secara umum, peran seorang CEO mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, satu, merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan. 2, memotivasi anggota tim. 3, merekrut anggota tim. 4, memprediksi tren pasar. 5, menguraikan strategi bisnis perusahaan. Dan juga membangun hubungan dengan investor. Dan yang terakhir yaitu mengatur biaya dan anggaran. Mungkin cukup sekian. Hai, perkenalkan, nama saya Aulianten Prasasti dengan NIM F551210033. Di sini saya sebagai CTO atau Chief Technology Officer. CTO merupakan salah satu posisi di perusahaan yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat sebuah keputusan berkaitan dengan infrastruktur kerja yang ada. Tugas CTO yang pertama, memastikan bahwasanya setiap teknologi yang digunakan mampu menunjang kebutuhan perusahaan serta mengikuti tren terbaru yang lebih fleksibel dan canggih. Yang kedua, memonitoring dan memastikan kebutuhan sumber daya manusia mampu berkompetisi secara produktif dan sehat. Yang ketiga, membantu departemen menggunakan teknologi secara menguntungkan. Yang keempat, bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi dalam perusahaan. Yang kelima, mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan analisis biaya manfaat dan analisis biaya laba dalam perusahaan. Saya sebagai Kepala Bagian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan, seperti perencanaan keuangan, mencatat keluar masuknya uang, hingga administrasi perusahaan. Dengan mencatat keluar masuknya uang, kita dapat mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa dan tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan di akhir. Peran saya juga harus dapat menganalisis kekuatan finansial perusahaan. Tugas utama saya adalah mengawasi pelaksanaan keuangan agar berjalan sesuai dengan rencana, kebendaharaan dengan menentukan kemana perusahaan berinvestasi hingga menghitung resiko keuangan, dan juga mengidentifikasi dan memberikan laporan strategi perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan membuat laporan, kita dapat mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edward Crisantus Jefta Geoffrey dengan NIM F551210005. Peran yang saya ambil dalam startup ini ialah sebagai Chief Marketing Officer, yang tentunya saya tidak akan sendirian karena nantinya akan ada tim yang menolong saya. Di sini, saya dan tim akan bertanggung jawab atas aktivitas dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, ataupun mitra bisnis. Dimana seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis barang bekas yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Palu. Dalam hal ini akan menjadi sangat menarik untuk menyiapkan barang-barang yang akan dijual belikan, yang dalam hal ini menjadi keuntungan bagi konsumen dan juga bagi kami. Di samping itu, kami akan menetapkan harga jual beli produk kami untuk lebih terjangkau kepada masyarakat, juga agar menjadi keuntungan bagi kami. Saya dan tim juga bertanggung jawab mengembangkan strategi untuk periklanan dan branding startup kami, serta penjangkauan pelanggan dengan tujuan untuk memenangkan hati para konsumen. Agar semakin menarik konsumen, saya dan tim tak hanya akan membuat brand story, melainkan juga mempertebalnya dengan berbagai instrumen marketing yang dijalankan.
Adapun yang menjadi tugas dari tim kami diantaranya memahami posisi startup kami di pasar. Jika kami mengetahui posisi kami, maka kami dapat mampu mengembangkan startup kami dari banyaknya persaingan yang ada di luar sana. Kemudian menggunakan metode tradisional serta teknologi yang lebih baru seperti analitik data. Yang dalam hal ini agar kami mampu menyesuaikan startup kami dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Kemudian yang ketiga, menentukan bagaimana dan di mana startup kami yang harus diposisikan di masa depan. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi untuk mendorong organisasi ke posisi pasar di masa depan. Itu saya dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan dengan NIM F551-21008. Di sini saya sebagai COO dalam sebuah perusahaan atau Chief Operation Officer atau eksekutif senior yang bertugas mengawasi fungsi administrasi dan operasional sehari-hari dari sebuah bisnis perusahaan. Jadi saya di sini sebagai CEO akan melapor langsung ke CEO sebagai jabatan tertinggi dalam bisnis perusahaan. Jadi seperti yang saya bilang barusan, tugas saya di sini sebagai CEO yaitu bertanggung jawab pada fungsi administrasi dan operasional pada perusahaan. Jadi untuk tugas COO secara umum sendiri itu berfokus pada pelaksanaan rencana bisnis perusahaan sesuai dengan model bisnis yang ditetapkan. Jadi ringkasnya tugas saya di sini sebagai CEO yaitu mengimplementasikan rencana-rencana bisnis yang telah disusun oleh CEO. Jadi misal ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan, maka CEO kemungkinan akan meminta peningkatan kontrol kualitas produksi dan sebagainya. Nah, instruksi ini kemudian akan saya jalankan sebagai COO yang akan memberikan rantai instruksi kepada bagian Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengatur personel pada divisi kontrol kualitas. Secara penuh, tugas saya sebagai COO dalam sebuah perusahaan yaitu bertanggung jawab atas apa-apa saja yang berada di ranah operasional perusahaan. Sebagai seorang COO, saya akan memantau bagaimana strategi datang dari CEO dan juga memantau implementasi strategi atau perkembangan operasional perusahaan baik dari tahap pengembangan, produksi hingga pra pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.